Assalamualaikum, hai teman-teman. Kembali lagi bersama saya Sri Maharani Moduto dari kelas A Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan membahas tentang materi genetika, di mana dalam materi ini terdapat beberapa submateri. Yang pertama, pengertian beserta fungsi gen dan kromosom. Yang kedua, hukum Mendel 1 dan 2, dan yang ketiga yaitu DNA dan RNA. Apa sih gen dan kromosom itu? Gen merupakan unit warisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Gen memiliki fungsi yang pertama membawa informasi genetik dari generasi ke generasi, yang kedua mengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme, yang ketiga sebagai partikel tersendiri dalam kromosom. Sedangkan kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel sehingga bisa terbagi rata antar sel. Materi kedua yaitu hukum pewarisan sifat. Ini terbagi menjadi dua, ada hukum segregasi atau hukum 1 Mendel dan hukum penggabungan bebas atau hukum 2 Mendel. Yang pertama, persilangan monohibrid. Mendel menyilangkan bunga ungu dan bunga putih dan menghasilkan keturunan 4 bunga berwarna ungu. Namun, ketika keturunannya tadi disilangkan dengan sesamanya, ini akan menghasilkan perbandingan 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Dari persilangan ini, Mendel mengemukakan hukum 1 Mendel, yaitu pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Persilangan kedua yaitu persilangan dihibrid. Mendel menyilangkan biji bulat kuning B besar K besar dengan biji keriput hijau B kecil K kecil dan menghasilkan keturunan biji bulat kuning B besar K kecil. Namun ketika keturunannya disilangkan dengan sesamanya, ini akan menghasilkan perbandingan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Dari persilangan ini, Mendel mengemukakan hukum 2 Mendel pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Materi ketiga yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, kepanjangan nama. DNA adalah deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA adalah ribonukleik asid. Yang kedua yaitu bentuk dan ukuran. DNA memiliki bentuk double helix, sedangkan RNA memiliki bentuk single helix. Yang ketiga, struktur gula. DNA memiliki struktur gula deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Yang keempat, jenis basa nitrogen. DNA memiliki basa nitrogen adenin guanin yang termasuk pada purin, dan sitosin timin yang termasuk pada purimidin. Sedangkan RNA memiliki jenis basa nitrogen adenin guanin yang termasuk pada purin, dan sitosin dan urasil yang termasuk pada purimidin. Yang kelima yaitu lokasi ditemukan. DNA ditemukan di kloroplas, nukleus, dan mitokondria, sedangkan RNA di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Yang keenam, fungsi. DNA memiliki fungsi informasi genetik sintesis protein, sedangkan RNA memiliki fungsi sintesis protein. Sampai di sini materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.